Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Garastiti NPS 1954121005 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait dasar-dasar pemupukan. Sebelum mengenal lebih jauh terkait dasar-dasar pemupukan, tentunya kita harus mengenal apa itu pupuk, pemupukan, dan apa tujuan dilakukannya pemupukan bagi tanaman serta tanah. Oke, selanjutnya yaitu definisi terkait pupuk. Pupuk merupakan bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Nah, pupuk ini merupakan bahan yang digunakan untuk sebuah kegiatan yang dinamakan pemupukan. Nah, jadi pemupukan merupakan kegiatan pemberian bahan yang sudah kita jelaskan tadi, bahan kimia atau organisme pada tanah dengan maksud memperbaiki atau meningkatkan kesuburan tanah. Nah, setelah kita mengetahui terkait bahannya dinamai pupuk dan kegiatannya dinamai pemupukan, tentunya kita juga harus mengetahui terkait apa tujuan dilakukannya pemupukan tersebut. Nah, pemupukan bertujuan untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh secara optimal dan menghasilkan produksi dengan mutu yang baik. Nah, selanjutnya juga kita harus mengetahui terkait karakteristik tanaman yang kekurangan unsur hara. Nah, terkait karakteristik tanaman ini, kita mengambil contoh yaitu tanaman jagung. Nah, seperti terlihat pada gambar yang saya paparkan ini, pada tanaman jagung yang pada karakteristik daun tanaman jagung yang kekurangan unsur hara nitrogen, yaitu pada daun tersebut akan menguning kemudian kering. Terlihat pada gambar yang sebelah kanan ini, tanaman jagung ini berwarna kekuningan gitu di tengahnya, serta terdapat kering di ujung pucuknya. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik tanaman yang kekurangan unsur hara fosfor. Nah, pada contoh tanaman jagung ini, daun yang kekurangan unsur hara fosfor, daunnya berwarna keunguan. Dan warna ungu itu berada di tepian daun jagung tersebut. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik tanaman yang kekurangan unsur hara kalium. Nah, pada daun jagung yang kekurangan unsur hara kalium, daun kekuningan dan terdapat bercak hangus. Nah, daun kekuningan itu berada di tepian daun jagung ini. Kemudian bercak hangus ada di sekitar ujung pucuk daun jagung tersebut. Ya, selanjutnya karakteristik tanaman kelebihan unsur hara. Sebelumnya kita sudah tahu terkait karakteristik tanaman yang kekurangan unsur hara N, P, dan K. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui terkait karakteristik tanaman yang kelebihan unsur hara. Nah, pada karakteristik tanaman yang kelebihan unsur hara, yang pertama yaitu unsur hara nitrogen. Nah, pada tanaman yang kelebihan unsur hara nitrogen, dapat diidentifikasi dengan warna daunnya yang terlalu berwarna hijau pekat, kemudian tanaman tampak lebih subur, batang menjadi lunak dan berair. Jadi pada tanaman yang kelebihan unsur hara nitrogen, pada umumnya tanaman tersebut akan tumbuh subur, batangnya besar, namun batang tersebut akan lunak, mudah patah, dan berisi air seperti itu. Selanjutnya, yaitu karakteristik tanaman yang kelebihan unsur hara fosfor. Nah, pada tanaman tersebut tumbuh kerdil gitu atau tidak tumbuh secara maksimal. Kemudian warna daun berubah menjadi ungu atau coklat mulai dari tepian ujung-ujung daunnya seperti itu. Selanjutnya yaitu karakteristik tanaman yang kelebihan unsur hara kalium. Nah, pada karakteristik tanaman yang kelebihan unsur hara kalium ini tidak terjadi secara spesifik di daunnya, namun terjadi pada pertumbuhan tanaman yang tumbuh secara lambat dan sangat terhambat gitu.
Dan yang terakhir yaitu karakteristik tanaman yang kelebihan unsur hara magnesium. Nah, pada tanaman tersebut daun akan berwarna kuning serta biasanya terdapat garis-garis agak menonjol di sekitar tepian daun tersebut gitu. Dan yang terakhir yaitu pada daun mudah keluar lendir di sekitar tepian sampai ke tengah batang daun seperti itu. Nah, setelah mengetahui karakteristik tanaman terkait kelebihan dan kekurangan unsur hara, selanjutnya kita juga harus mengetahui terkait penentuan dosis pupuk. Nah, sebelum melakukan pemupukan, tentunya kita harus mengetahui gitu dosis pupuk yang bagaimana gitu yang dapat diberikan pada tanaman yang kita inginkan. Nah, kebutuhan pupuk ditentukan dengan memperhatikan dosis pupuk yang diberikan, kehilangan hara dari lahan, dan kandungan hara yang terdapat pada pupuk tersebut. Pada pemberian jumlah pupuk yang tidak tepat akan berdampak pada tanaman serta tanah. Penggunaan pupuk terhadap tanah yang mempunyai kemampuan fiksasi hara lebih tinggi cenderung membutuhkan dosis pupuk yang lebih tinggi. Jenis tanah yang memiliki kemampuan fiksasi hara yang tinggi, contohnya yaitu grumusol dan tanah andisol. Seperti itu. Ya, kemudian setelah mengetahui penentuan dosis pupuk yang sesuai, tentunya juga kita harus mengetahui metode pemberian pupuk yang seperti apa yang baik bagi tanaman yang ingin kita pupuk, serta kegiatan pemupukan yang ingin kita lakukan. Nah, untuk pemberian pupuk yang pertama kita dapat memberikannya melalui akar. Nah, pemberian pupuk melalui akar ini terbagi atas dua cara, yaitu dengan cara disebar atau broadcasting dan diletakkan pada tempat tertentu atau placement. Nah, pemupukan pada tempat tertentu ini memiliki tujuan untuk kesuburan tanah yang relatif rendah, atau tanah tegalan atau tanah kebun, contohnya. Kemudian populasi tanaman lebih rendah karena jarak tanam lebih lebar. Selanjutnya volume pupuk yang digunakan sedikit serta volume akar tanaman sedikit. Nah, selanjutnya yaitu dilakukan pemupukan melalui daun. Nah, pemupukan melalui daun ini tidak bisa sembarang digunakan gitu. Kita harus memperhatikan beberapa hal, antara lain konsentrasi pupuk harus dibuat mengikuti petunjuk pemakaian pada label kemasan pupuk tersebut. Kemudian faktor penguapan larutan pupuk akibat tingginya suhu lingkungan, kemudian cara aplikasi larutan yang harus sesuai, pupuk disemprotkan pada daun menghadap ke bawah, serta tidak mengaplikasikan pupuk daun jika pada pucuk tanaman tumbuh tunas-tunas baru yang masih rentan terhadap pengaruh pupuk daun. Nah, jadi untuk pemupukan melalui daun ini merupakan suatu alternatif yang tidak bisa sembarang digunakan gitu. Harus memperhatikan beberapa hal gitu. Serta tidak dianjurkan untuk melakukan pemupukan pada tanaman yang baru saja bertunas atau sedang mempunyai pucuk tanaman tumbuh di sekitar tunas-tunasnya gitu. Tidak hanya pemupukan melalui daun, namun pemupukan melalui apapun tidak dianjurkan apabila tanaman tersebut sedang bertunas seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu pemupukan melalui air siraman. Nah, pemupukan melalui cara ini mempunyai beberapa kelebihan nih. Yang pertama yaitu pemberian nutrisi secara lengkap dapat dilakukan dengan baik dengan melihat kebutuhan tanaman berdasarkan jenis-jenis tanaman serta fase pertumbuhannya. Nah, kemudian juga dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kesuburan tanah yang mengalami kekurangan hara-hara tertentu gitu. Seperti kekurangan hara nitrogen saja, kalium saja, atau fosfor saja gitu. Serta efisiensi pemupukan dapat ditingkatkan karena meningkatkan daya serap akar tanaman terhadap pupuk dalam bentuk larutan. Jadi pemupukan melalui air siraman ini memiliki beberapa kelebihan tersendiri gitu dibandingkan pemupukan melalui daun atau pemupukan melalui tempat-tempat tertentu. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan sebuah kegiatan pemupukan, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, mengetahui terlebih dahulu apa itu pupuk, pemupukan, serta tujuan dari kegiatan pemupukan tersebut.
Kemudian kita juga harus mengetahui karakteristik tanaman yang kekurangan hara, unsur hara serta kelebihan unsur hara sehingga dapat dilakukan pemupukan yang baik. Selanjutnya juga kita harus mengetahui karakteristik tanahnya sehingga dapat dilakukan pemupukan yang tepat serta penentuan dosis pupuk dan metode pemberian pupuk yang bagaimana yang sesuai dengan kegiatan pemupukan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih.